Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matlaul Hidayat dengan NIM 53114220077. Dalam proyek akhir mata kuliah dasar pemrograman, kali ini saya membuat sebuah aplikasi pemesan makan. Aplikasinya itu sendiri saya namai sebagai nama Turbo, Tumbas Dahar Burjo Online, di mana sistemnya yaitu gratis ongkir tanpa minimal pembelian, lalu diskon 5% setiap pembelian di atas 20.000. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini saya menggunakan include IOString standar sebagai library C++ seperti cout, cin, and len. Lalu di sini saya menggunakan include string.h. Nah, yang terakhir yang menarik ini menggunakan windows.h itu sebagai delay yang nantinya sebagai timer untuk menunggu makanan diantar gitu. Oke, masuk ke fungsi utama. Sini menggunakan inputan berupa ini, lalu menggunakan string, data array, menu makanannya. Ini harga makanan juga menggunakan data array. Ini menu minuman juga sama menggunakan string. Oke. Terus di sini string array menu di sini untuk membatasi jumlah tampilan pesanan. Ini nanti akan dipaparin di compile. Oke. Ini tampilan menunya. Menu utama. Untuk pilihan menu makanan, di sini saya menggunakan switch case. Nah, switch case inputan makanan. Contoh ini proses yang case pertama, di mana ini memanggil data array menu makanan. Lalu ini prosesnya kan array itu 0, dimulai dari 0, maka makan tadi inputannya 1 dikurang 1, 0. Maka itu kan manggil data array menu makanan yang ke 0 gitu, yang pertama yaitu Magelangan. Nah, untuk selanjutnya ini jumlah porsi, kita menginputkan jumlah porsi. Lalu di sini kita variabel harga itu sama dengan data array harga makanan. Oke, sama. Case 2 juga sama sampai seterusnya, 6 sama. Lalu di sini indeks makan sama dengan porsi. Lalu di sini array menu 0 sama dengan menu makanan. Ini akan saya tampilkan di menu yang dipesan. Nanti menggunakan perulangan for. Oke, ini juga array harga. Nanti saya akan tampilkan menggunakan perulangan for sebagai prosesnya. Di sini lalu lanjut ada proses total makan. Itu harga dikali dengan porsi. Di mana makanan kita pilih pasti ada harganya, porsinya berapa, itu maka harga total makannya. Terus untuk pilihan menu minuman ini juga sama menggunakan switch case. Minuman. Case yang pertama ini prosesnya hampir sama dengan yang makanan, yaitu menampilkan data array menu minuman min 1 gitu. Lalu inputkan porsi, lalu harga sama dengan harga minuman, data array harga minuman. Oke, selanjutnya di sini ada indeks minum sama dengan porsi, array menu 1 sama dengan menu minuman, array harga 1 sama dengan harga minuman. Lalu di sini total minum, harga dikali dengan porsi. Oke. Di sini ada total harga. Proses total harga itu sama dengan menjumlahkan total makan dan total minum. Lalu di sini sistem clear screen dulu. Lalu di sini akan menampilkan menu yang dipesan apa saja. Yang tadi indeks makan dan indeks menu itu akan ditampilkan di sini. Itu menggunakan for, perulangan for. Sini prosesnya yang dari array menu 0 tadi ini spasi, lalu array harga, ini len,
menu pesanan yang akan ditampilkan di sini, menu minuman dari menunya yang kita satu ini. Oke. Lalu spasi lagi, harganya. Oke. Total harga, inline. Kita pause dulu, lalu sistem clear screen. Lalu di sini kita masuk ke fungsi. Kita panggil fungsi diskon. Ini hanya untuk menampilkan besaran diskon yang kita peroleh. Oke, kita lihat fungsi diskonnya seperti apa. Oke. Fungsi diskonnya di sini menggunakan if else. If else kondisinya jika total harga lebih dari 20.000. Ini prosesnya total harga dikali 0,05 karena 5% itu 0,05. Kondisi salah, diskon sama dengan 0. Oke, lanjut lagi. Di sini ada kita memanggil fungsi total pesan. Total pesan itu merupakan total dari apa yang harus kita bayarkan, itu total harga dikurangi dengan total diskon prosesnya. Ini juga if else. Untuk if else-nya sama seperti diskon. Kondisinya di sini total lebih dari 20.000. Kalau kurang dari 20.000 maka total harga akan tetap sama gitu. Total yang dibayar pun sama dengan total harga. Oke, lanjut lagi. Di sini yang menarik pilihan. Di sini ada tunai atau turbo pay. Lalu kita panggil menu bayar, fungsi menu bayar. Oke, di dalamnya seperti ini, fungsi menu bayar. Di sini untuk turbo pay sendiri kita kasih limit saldo sebanyak 100.000. Nah, untuk password PIN-nya itu 1234567. Lalu di sini pilihan menu bayarnya antara mau uang atau turbo pay itu menggunakan switch cash. Lalu ke cash pertama, prosesnya ini ke kurir menuju ke lokasi dulu. Lalu kita kasih delay sebanyak 5 detik. Selama 5 detik, lalu kurir tiba di lokasi. Ini baru kita menginputkan uang. Lalu kita kondisi juga if else. Nah, kondisinya seperti diskon tadi. Nah, untuk kembalian ya. Kalau uangnya pas, berarti ya sedikit 0 kembaliannya gitu. Oke, uang dikurangi proses dari total pesan. Proses dari fungsi total pesan tadi. Oke. Else if sama dengan uang dikurangi total harga. Lalu kita yang ke case 2. Case 2 ini inputkan PIN dulu jika benar PIN-nya. Nah, ini menggunakan nested if else. Bertingkat if-nya, if juga jika kondisi total harganya lebih dari 100.000 karena kita kasih limit 100.000. Jika total pembeliannya di atas 100.000 maka akan mengulang ke goto ulang. Kita kembalikan lagi ke case 1 untuk pilih pilihan tunai. Lalu ini kondisi jika tidak lebih dari 100.000 atau kurang dari 100.000 maka kondisinya kita if juga. Ini seperti kondisi diskon ya. Halnya sama seperti uang ini, uang dikurangi total pesan. Ini hanya saja saldo dikurangi total pesan. Saldo dikurangi total pesan. Oke.
Lalu kurir akan menuju ke lokasi, delay selama 5 detik, kurir tiba di lokasi. Oke, untuk kondisi salahnya, total harga kurang dari 20.000, maka saldo dikurangi total harga. Nanti sisa saldo, terus kurir ke lokasi, tiba di lokasi. Nah, jika ini if PIN benar, jika else PIN-nya salah, maka itu akan kembali ke case 2 ini. Akan disuruh untuk menginputkan PIN kembali. Oke, itu. Maka coba kita untuk compile. Ini proses compile. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia proses compile-nya. Langsung masukkan pilihan menu makanan. Kita contoh yang pertama, porsinya 3. Terus minumannya yang 2, porsinya 3 juga. Maka ini di atas 20.000. Pembelian total harganya 48.000. Ini kita continue. Nah, ini total harga yang tadi. Nah, fungsi diskon yang tadi itu hanya menampilkan diskon 5% saja ini, sama dengan 2.400. Lalu fungsi total pesan itu, fungsi total pesan ini menampilkan total harga yang harus dibayar itu. Kalau fungsi diskon hanya menampilkan diskonnya saja. Lalu di sini kita menggunakan pembayarannya tunai. Coba kita menggunakan tunai. Enter. Kurir sedang menuju lokasi, kita kasih delay 5 detik. Oke, kurir tiba di lokasi, kita bayar. Ini harus lebih dari total harga bayar kan. Berarti 47, kita 47.000, kita kembalinya 1.400. Oke, kita coba kondisi menggunakan Turbo Pay. No error, no warning. Ini contoh 1. Oke, total harga 15.000. Ini pasti tidak dapat diskon kan. Nah, ini yang tadi, yang penampilan menu yang dipesan ini menggunakan for ini. Ini untuk yang makanan. Nah, yang keduanya ini untuk minuman. Oke, lanjut lagi. Total harga 15.000. Diskon, ini hanya menampilkan diskon Rp0. Total harga yang dibayar ini fungsi dari total pesan. Ini coba menggunakan Turbo Pay. Oke, tadi passwordnya 1234567. Transaksi berhasil, saldo sisa 85.000. Kurir sudah menuju ke lokasi. Oke, kurir tiba di lokasi. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.